Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bu Sutira, Kepala UPTSD Negeri 4, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru UPTSD Negeri 4. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat bertemu di ruang kelas UPTSD Negeri 4 ini dalam rangka belajar bersama. Jadi di sini saya bukan sebagai narasumber karena saya juga masih belajar dalam pendidikan guru ini. Jadi acara hari ini adalah belajar bersama mengenai modul 1.4, salah satu modul dari program guru penggerak. Positif di sekolah adalah nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu berarti motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya siswa, yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur sehingga terwujudkan profil pelajar Pancasila. Mutu dari sekolah dapat kita lihat dari budaya positif yang hidup dan dikembangkan oleh warga sekolah. Budaya positif yang ada di sekolah akan membantu pencapaian visi sekolah. Untuk mewujudkan visi sekolah, peran guru yang merupakan ujung tombak kualitas pendidikan di sekolah memegang peranan yang sangat penting. Budaya positif di sekolah itu dapat kita terapkan dengan melaksanakan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia yaitu berupa hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Budaya positif itu dimulai dari disiplin positif dan harus datang dari dirinya sendiri, baik dari guru ataupun siswa semuanya. Disiplin pertama kali dibangun dalam diri untuk memperoleh kemandirian belajar. Belajar tanpa disiplin sama saja dengan membuat pendidikan menjadi tidak bermakna. Sehingga tujuan akhir untuk mendapatkan kemantapan capaian kognitif, emosional, dan psikomotorik sudah pasti bisa tercapai. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tidak bisa terlepas dari pembiasaan budaya positif di sekolah. Dengan menerapkan konsep-konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, maka akan dapat menerapkan budaya positif dan mendukung tujuan pendidikan kita. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi menurut filosofinya Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan kita mendidik anak itu adalah keselamatan dan kebahagiaan anak. Fokus kita dan peran guru dalam memimpin pembelajaran serta menumbuh kembangkan budaya positif, yaitu untuk membentuk lingkungan sekolah yang nyaman, aman, ramah, dan berpihak pada murid, sehingga dapat mewujudkan visi profil pelajar Pancasila yang memiliki disiplin diri yang merdeka dalam mendisiplinkan diri sendiri atau self-discipline. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa murid yang merdeka adalah murid yang mampu memerintah dan mendisiplinkan dirinya. Jadi disiplin itu bukan kita yang mengatur anak agar patuh terhadap aturan, tapi diharapkan anak-anak itu bisa tumbuh motivasinya dari diri sendiri. Itu yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai anak yang merdeka. Dalam materi hari ini ada beberapa hal dalam pembiasaan budaya positif itu ada banyak. Yang pertama, kita harus merubah paradigma kita dari paradigma stimulus respon, teori stimulus respon, berubah menjadi
teori kontrol. Nanti yang kedua adalah tentang 3 motivasi perilaku manusia. Yang berikutnya keyakinan kelas tentang hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol kita sebagai guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama pentingnya perubahan paradigma kita dari teori stimulus respon menuju teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan dengan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol yang kita pahami selama ini. Di antaranya yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru mengontrol murid itu selama ini kita mengartikannya tidak sesuai dengan arti teori kontrol itu sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang mungkin saya sendiri pun dulu masih beberapa kali melakukan kepada anak didik kita. Nah, nanti setelah saya mempelajari ini, ternyata ada beberapa hal yang perlu saya evaluasi dari diri saya sendiri. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kalau kita misalnya anak-anak harus mengikuti aturan kita, misalnya kalau di kelas harus tenang. Nah, ketika kita memaksa mereka dengan cara yang belum tepat, mereka memang tenang, tapi ternyata itu bukan kita yang mengontrol anak-anak, tapi anak-anak yang membiarkan dirinya dikontrol oleh kita. Tapi kontrolnya itu tetap ada pada diri anak sendiri, bukan di orang lain. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi dalam teori kontrol itu orang mengontrol itu keputusannya tetap ada dirinya sendiri. Jadi anak juga seperti itu, kita juga seperti itu. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi yang dipilih murid dia mengizinkan dirinya dikontrol oleh gurunya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ternyata seperti itu. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang ketika sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Walaupun kita menyampaikan dengan halus, tapi kalau mimik dan kalimat kita itu membuat anak-anak merasa bersalah, itu juga menyebabkan anak itu tidak termotivasi juga untuk melaksanakan disiplin positif dalam dirinya. Jadi seperti itu juga harus kita hindari. Kita mengevaluasi bersama-sama. Saya juga masih belajar apa yang harus saya evaluasi dari diri saya agar lebih baik untuk depannya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan bentuk-bentuk adalah salah satu bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat kita. Jadi dengan membujuk itu juga ternyata belum efektif dan kurang bermanfaat.
Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan itu dapat diterima oleh murid kita selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kerja. Misalnya memang kita memaksa anak-anak untuk tenang, mereka semuanya tenang, tapi kalau terpaksa ternyata kita juga belum berhasil. Kan setiap hari pun apa yang kita paksa kepada anak-anak ternyata juga anak-anak masih mengulanginya seperti ini. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak efektif untuk jangka waktu panjang. Mungkin efektifnya hanya jangka waktu pendek ketika kita di kelas, tapi ketika kita melaksanakannya kembali, kita harus mengingatkan berkali-kali. Dan sebuah hubungan itu akan sebuah hubungan yang tidak baik antara siswa dengan kita itu bisa terbentuk seperti permusuhan atau anak-anak membenci kita seperti itu. Nah, ini tabel perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Apakah bisa orang lain itu mengontrol orang lain? Kalau dalam teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bedanya itu, kalau dulu stimulus respon, kita itu mencoba mengubah agar orang itu sama dengan keinginan kita. Kalau di teori kontrol, justru memahami mereka, bagaimana mereka bisa mengontrol dirinya itu sesuai dengan motivasi dari dirinya sendiri. Yang kedua, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Kalau di teori stimulus respon, kalau di teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Anak melakukan kesalahan itu pasti ada tujuan dan ada juga penyebabnya. Jadi kita kalau ada anak salah, kita harus mencari tahu. Memang kalau kita tahu teorinya, melaksanakan itu memang tidak semudah teori. Tapi kalau setiap hari kita mencoba terus, insya Allah akan bisa efektif untuk anak-anak. Terus kalau di teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Jadi kendali itu, keputusan itu sebenarnya ada di diri kita. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau memang anak tetap melakukan, berarti kita harus memaksa anak seperti yang kita inginkan. Kalau di teori kontrol ada kolaborasi dan solusi-solusi yang kita bisa lakukan. Solusi apa yang tepat ketika anak melakukan kesalahan itu. Terus kalau di stimulus respon itu model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol model berpikirnya itu menang-menang. Jadi tidak ada yang dirugikan pada salah satunya. Nah, sebelum masuk ke berikut motivasi perilaku, arti disiplin. Sebenarnya arti disiplin itu apa makna kata disiplin yang terlintas di pikiran kita selama ini? Apakah disiplin dan hukuman artinya sama atau berbeda? Disiplin itu seperti apa, Bapak Ibu? Kalau menurut pemahaman kita selama ini, menjalankan sesuai aturan. Menjalankan sesuai aturan yang berlaku. Saya juga mengartikan disiplin itu selama ini ketika kita membentuk suatu aturan dan anak-anak harus mematuhinya seperti itu. Terus ketika anak selalu mematuhi, tapi kita tidak mencari motivasinya itu, apakah untuk menghindari hukuman atau untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk mendapatkan imbalan, itu kita
saya khususnya saya selama ini belum menggali motivasinya mereka itu apa. Nah, ternyata disiplin itu artinya adalah belajar. Disiplin itu ternyata membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai atau yang dia yakini. Jadi disiplin itu mencari dari dirinya orang. Tujuannya kalau dia melakukan seperti ini, itu tujuan saya adalah seperti ini. Namun kalau dalam pemahaman kita selama ini, disiplin itu sesuatu yang dilakukan kepada seseorang, kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kan kita yang menentukan, mereka harus patuh seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Kadang ada beberapa anak yang terpaksa melakukan itu padahal dia tidak nyaman untuk menjadi kenyamanan itu tadi. Nah, itu berhubungan dengan teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, orang melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi misalnya apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya, nanti dapat sanksi dari bapak atau ibu guru. Itu motivasi yang tumbuh dari orang lain, dari faktor lain di luar dirinya sendiri. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu tadi. Yang kedua, anak itu melakukan sesuatu karena agar diberi imbalan atau diberi pujian. Nah, itu apa yang akan saya lakukan jika saya melakukan ini? Apakah saya pasti akan dapat pujian dari guru, akan dapat tepuk tangan, akan dapat bintang. Nah, itu juga termasuk motivasi yang dari eksternal, bukan dari dirinya anak. Ternyata seperti itu. Ada banyak hal yang membuat saya, ternyata yang saya lakukan selama ini itu bukan menumbuhkan dari diri anak. Itu ada banyak sekali evaluasi. Yang ketiga ini yang berhubungan dengan budaya positif yang kita terapkan untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan diri sendiri. Itu yang dinamakan dengan motivasi internal, tujuan dari disiplin positif ini. Jadi budaya positif dengan melaksanakan disiplin positif itu tujuannya adalah yang nomor 3, untuk menghargai, untuk menumbuhkan perasaan seperti nomor 3 ini. Jadi anak itu tahu saya melakukan sesuatu itu karena ya memang menghargai keyakinan kalau misalnya setiap masuk ruangan harus salam dan mengucap salam dan menutup pintu. Itu dari dalam dirinya sendiri. Dia meyakini kalau memang itu adalah hal yang baik, hal yang positif. Restitusi. Ibu dan Bapak guru sekalian, setelah kita sudah belajar konsep hukuman dan konsekuensi, maka kali ini kita akan belajar mengenai restitusi. Diharapkan dengan materi ini kita dapat lebih mengerti perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
anak itu melakukan kesalahan, ternyata ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi olehnya, seperti yang disebutkan tadi. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah mendapat cinta dan kasih sayang. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima adalah kebutuhan untuk kesenangan. Jadi kalau ada anak yang masih misalnya sudah membentuk keyakinan kelas tapi dia masih melakukan kesalahan, itu pasti ada alasannya mengapa dia melakukan itu. Seperti misalnya kalau ada anak yang terlambat, berarti apa kebutuhan dia yang tidak terpenuhi di rumah? Mungkin kasih sayang atau perhatian dari orang tuanya tidak diperhatikan, persiapan apa yang dia lakukan tidak, ketika dia bangun tidak diperhatikan, itu berarti dia akhirnya kan melakukan kesalahan, datang terlambat ke sekolah. Jadi kalau anak melakukan kesalahan itu kita harus menggali kebutuhan apa yang dia butuhkan sebenarnya. Dan di video tadi kita mempelajari tentang 3 hal, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selama ini yang saya tahu itu hanya hukuman dan konsekuensi saja. Kalau selama ini saya tahu ya, ternyata dalam kita mengajar itu ada istilah juga restitusi. Dan ini yang penting sekali, yang bagaimana cara kita menerapkan budaya positif itu yang harus kita lakukan adalah yang restitusi ini. Kalau hukuman, untuk membedakannya ada tabel di sini. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya hukuman tidak hanya berupa fisik saja, tapi kalau kita dengan verbal, dengan bahasa yang menyakitkan anak, itu juga termasuk ke hukuman juga. Jadi bukan hanya hukuman itu dipukul, disuruh lari dan sebagainya. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi juga. Kalau konsekuensi yang dia lakukan itu ternyata dia sadar, oh konsekuensi saya melupakan air, oh ternyata konsekuensinya saya harus membersihkan airnya itu di lantai atau di meja. Kalau itu timbulnya dari anak sendiri, berarti konsekuensi itu juga berhasil dari anak sendiri. Tapi kalau konsekuensinya yang menentukan orang lain, dia hanya sekedar melaksanakan konsekuensi itu. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kita menggali anak agar mengetahui apa yang dia perbuat, di mana yang kurang benar, dan mencari solusi yang kita gali dari anak itu sendiri. Yang kedua, hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang, pasti akan terkenang sampai kapanpun kalau dia pernah dihukum oleh gurunya. Kalau konsekuensi tidak nyaman tapi untuk jangka pendek. Nah, kalau yang restitusi dalam jangka panjang juga, tapi bukan ketidaknyamanan, tapi timbul solusi. Misalnya dia berbuat salah, solusi saya seperti ini, itu akan tertanam di dirinya. Yang dalam jangka panjang itu bukan ketidaknyamanannya, tapi solusi dari dirinya itu. Terus yang kalau hukuman itu korban mendapat keadilan. Kalau yang konsekuensi, korban bisa diabaikan. Misalnya yang ditabrak atau yang mejanya terkena tumpahan air itu bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan pertanggungjawaban dari teman yang berbuat kesalahan itu. Terus kalau hukuman, murid akan pasti merasa tersakiti. Kalau konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Kalau yang restitusi akan mendapat penguatan dari dirinya dan orang lain. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, tidak jangka panjang. Kalau restitusi, masalah terpecahkan. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari orang lain atau dari guru kalau di sekolah. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya kalau kita melakukan restitusi pada anak. Selanjutnya,
Kalau hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Misalnya kalau dihukum di sekolah, dia di rumah juga tidak tetap melakukannya, seperti itu contohnya. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat juga. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang dimanapun anak-anak berada, dimanapun orang itu berada. Nah, kalau di sini di hukuman peraturannya adalah seperti ini, kamu harus seperti ini. Kalau di konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, seperti itu biasanya. Kalau yang di restitusi yang kita tanyakan sebagai siklus ke anak-anak itu apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, kalau di hukuman murid akan membenci, kalau mendapat hukuman murid akan membenci peraturan, jadi dia terpaksa melakukan aturan itu. Kalau di konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan, dan kalau di restitusi anak akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Kalau di hukuman pasti dampaknya negatif ya. Kalau konsekuensi itu netral, dan kalau restitusi yang kita harapkan pasti positif. Di hukuman pasti bahasanya adalah awas kalau kamu melakukan lagi ya nanti awas kamu, ayo awas gitu. Itu bahasa dari hukuman dalam berupa verbal. Kalau di konsekuensi lakukan apa yang saya katakan. Kalau di restitusi apakah hal ini yang sesungguhnya kamu lakukan, apakah benar kalau kamu melakukan ini, apakah sesuai dengan diri kamu, memang seperti itu. Kalau di hukuman pasti menggunakan model yang paksaan, anak harus ikut dengan apa yang kita katakan. Kalau di konsekuensi itu ada stimulus dan juga respon. Nah, kalau yang di restitusi itu sudah melakukan teori kontrol. Dan terus yang terakhir, hukuman itu pasti menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Kalau konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, selalu mengingatkan peraturan, peringatan, dan menerapkan konsekuensi yang harus dilakukan. Kalau yang restitusi, guru itu menguatkan, menyebutkan keyakinan kelas, dan membimbing anak untuk berpikir restitusi, menyelesaikan masalah dengan solusi yang dibuat oleh anak sendiri. Itu perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan dari video tadi kan disebutkan kalau konsekuensi itu pasti ada korelasinya. Misalnya anak terlambat, konsekuensi juga harus berhubungan dengan waktu, bukan berbeda. Misalnya anak terlambat disuruh lari keliling lapangan, itu kan tidak ada korelasinya dengan waktu. Jadi jika anak terlambat, konsekuensinya ya misalnya terlambat 5 menit atau 10 menit, konsekuensinya dia istirahat 10 menit, tinggal ketika istirahat 10 menit tinggal di kelas, karena konsekuensinya dia ketinggalan 10 menit di depan tadi. Itu bedanya. Kalau kita misalnya anak terlambat diberikan konsekuensi fisik, itu namanya bukan konsekuensi tapi hukuman. Itu gitu. Nah, di sini ada beberapa hal. Ini termasuk yang mana Bapak Ibu juga? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman? Kenapa? Iya, karena tidak ada korelasinya. Dia terlambat tapi disuruh menulis 100 kalimat. Dan itu juga menerapkan ke fisik ya. Kalau menulis banyak itu kan termasuk hukuman. Kalau yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat tadi di sekolah, seperti yang saya sebutkan tadi, itu jelas hukuman. Murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker. Hukuman karena tidak ada korelasinya. Tidak menggunakan masker, hukumannya lari.
push up. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman konsekuensi atau residensi. Iya, karena apa yang dia perbuat, dia mencoret-coret kertas teman, konsekuensinya ya dia harus mengganti apa yang dia rusakkan, apa yang dia perbuat. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Konsekuensi atau hukuman? Oke, konsekuensi. Tanggung jawabnya dia adalah membersihkan. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. BJUK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi? Hukuman. Awalnya saya ketika mengerjakan LMS ini kan ada di LMS, saya menjawabnya itu hukuman karena kan lari. Ternyata itu konsekuensi Bapak Ibu, karena ketika olahraga kan pasti ada pemanasan. Mungkin itu salah satu konsekuensinya dia belum pemanasan, jadi lari mengelilingi lapangan ya sebagai ganti dari ketinggalannya dia, karena itu kan pelajarannya memang berhubungan dengan PJOK. Dari sini sudah jelas beda dari hukuman atau konsekuensi. Nah, berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu hanya satu arah dari guru yang memberikan. Murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui kesepakatan yang telah dibuat bersama dengan kita. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh guru atau sekolah dan murid juga sudah mengetahui dan sudah menyepakati. Jadi ada dua arah, bukan hanya dari guru saja. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman tapi dalam jangka waktu pendek. Dan konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang dapat diukur. Jadi harus ada korelasi, bukan hal yang sangat berbeda. Nah, sekarang ini juga yang menyadarkan saya, ternyata yang saya lakukan selama ini itu tidak sesuai dengan teori ini. Yang kita ketahui kan kalau namanya memberikan penghargaan kan itu pasti memotivasi anak untuk berbuat lebih baik. Ternyata kalau kita memberikan penghargaan itu tidak tepat. Ternyata penghargaan itu sama sifatnya dengan pemburuan. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi penghargaan itu sifatnya sama dengan memberikan hukuman kalau dalam penerapan disiplin positif. Di sini ada kasus, ada peristiwa, contoh peristiwa. Ibu Anas, guru kelas 2 mendapatkan masalah, murid-muridnya tidak bisa tertib antri di depan pintu kelas, selalu berebutan masuk setelah jam istirahat usai. Tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran sehingga tidak tepat waktu. Nah, untuk menenangkan murid yang dalam waktu cukup lama, akhirnya Bu Anas berpikir cepat mengandalkan sikap bintang. Nah, saya juga sering melakukan itu. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, mengiming-imingi itu stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi nanti dapat bintang dari Bu Guru. Sebagian besar murid menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu. Karena menginginkan apa Bapak Ibu? Ingin rapinya apa ingin stikernya? Ya itu. Ternyata hal ini harus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil sampai saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh guru yang lain. Ternyata tidak ada stiker bintang.
Nah, pada saat masuk kembali lagi berebutan. Nah, kalau seperti ini berarti memberi penghargaan itu sebenarnya efektif atau tidak? Ternyata iya. Kalau anak misalnya yang mau maju ke depan nanti dapat bunga dari Bu Risma. Anak memang berebut, tapi untuk besok-besok lagi kalau tidak diberi seperti itu, malah orangnya hadiah. Nah, itu yang kita khawatirkan ternyata. Tapi dari teori dan apa yang dipraktekkan itu kadang juga sulit untuk kita lakukan, ya. Karena kalau sudah di kelas banyak hal yang terjadi, bagaimana kita harus mengendalikan anak. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapat penghargaan menjadi berhenti mencoba. Malah aku paling gak orangnya seperti itu. Ternyata itu penghargaan itu sama sifatnya dengan membuka. Nah, ini materi yang berikutnya yang penting kita lakukan khususnya pada awal semester seperti ini atau awal pembelajaran baru, yaitu membuat keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Kok tidak hanya peraturan saja? Kalau di zaman saya dulu ada tata tertib seperti itu, itu peraturan. Nah, sekarang kalau menerapkan budaya positif dengan disiplin positif itu, ternyata kita harus membentuk keyakinan kelas. Jadi mengapa Mengapa kok tidak peraturan saja? Yang pertama, mengapa kita melakukan peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau peraturan, berarti kan kita takut ditilang. Kalau keyakinan bagaimana nilainya? Iya, kalau keyakinan kelas itu dasarnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang kita pegang, pedoman kita untuk melakukan kegiatan dalam sehari-hari. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, yang diambil itu nilai kebaikannya. Jadi untuk keselamatan diri kita, bukan hanya takut agar tidak ditilang. Itu kalau itu peraturan, kalau keyakinan itu nilai keselamatannya. Seperti juga yaitu menaati pada saat COVID kemarin memakai masker. Kalau di sekolah mungkin anak memakai masker terpaksa, padahal ada nilai kesehatan dan keselamatannya juga di situ. Nah, kalau di keyakinan kelas itu yang kita ambil itu nilai-nilainya, bukan aturannya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik yang timbul dari diri siswa, kalau keyakinan itu nilai-nilai atau keyakinannya itu bisa lebih menggerakkan anak agar menumbuhkan motivasi dalam dirinya. Jadi dia melakukan sesuatu yang baik itu bukan karena takut aturannya, bukan karena mematuhi peraturannya, tapi dia meyakini nilai. Nah, jadi di sini nilai-nilai keselamatan dan kesehatan itulah yang kita sebut sebagai keyakinan itu tadi. Nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat. Nilai-nilai kebajikan universal yang sudah dicanangkan oleh kementerian itu adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu. Jadi karena kita di sekolah, jadi nilai-nilai kebajikan universal yang kita pegang adalah profil pelajar Pancasila. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal itu ada banyak sekali, ada nilai-nilai banyak sekali di sini, tapi tidak saya tampilkan di sini karena kita kan di sekolah sudah dalam Merdeka Belajar itu nilai-nilai kebajikan kita, profil pelajar Pancasila itu sudah termasuk ke dalam itu semuanya. Nilai-nilai universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Dan murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya peraturan yang diberikan dan apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut. Jadi aturan itu kita gali nilai-nilainya.
sehingga membentuk keyakinan kelas. Nah, di sini ada sedikit video tentang keyakinan kelas yang nanti bisa kita terapkan di masing-masing kelas, gitu. Kebetulan saya kemarin dan bahagia Ibu dan Bapak Guru, mencoba untuk selamat datang menerapkannya. kembali di modul hukuman versus Ini saya ambil juga dari restitusi. Apakah sampai saat ini Di sana Ibu dan Bapak semuanya Guru sudah siap sekali ya. untuk mempraktikkan proses restitusi di kelas? Namun sebelum itu, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai keyakinan kelas yang nantinya akan membantu guru dalam membimbing muridnya sampai melakukan restitusi. Hah? Uang siapa ini? Bu Guru, saya dapat uang. Apa itu keyakinan kelas? Apakah sama dengan peraturan kelas? Mari kita ingat kembali cerita Julio tadi. Menurut Ibu dan Bapak Guru, apakah yang menjadi motivasi Julio mengambil tindakan tersebut? Padahal bisa saja Julio mengambil uang tersebut. Ia pun tidak akan dapat hukuman karena tidak akan ada yang mengetahuinya. Tidak ada juga penghargaan yang didapatkannya dari mengembalikan uang tersebut. Julio bertindak berdasarkan keyakinannya, yaitu tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mari kita lihat contoh peraturan kelas PKB berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merapikan kembali mainan setelah digunakan. Dan yang ketiga, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Jika diperhatikan, tujuan dari ketiga peraturan itu adalah untuk kebersihan atau kenyamanan di kelas. Nilai-nilai kebersihan dan kenyamanan inilah yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Diane Gordon pada bukunya Restitution Respecting School Discipline, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid kita. Peraturan biasanya rinci dan konkret. Suatu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan yang berkaitan dengan kebersihan dan kenyamanan. Peraturan juga bisa bertambah seiring waktu. Sedangkan keyakinan bersifat lebih abstrak dan universal dibanding peraturan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan terkandung dalam satu keyakinan. Jika suatu saat ada murid kelas TKB yang makan di kelas dan berceceran, bisa saja guru harus menambah lagi peraturan baru, yaitu tidak makan di dalam kelas. Sedangkan jika memakai keyakinan kelas, guru hanya perlu mendalami kembali nilai keyakinan kepada muridnya yang nantinya berujung ke restitusi. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas akan menjadi keyakinan bersama seluruh anggota kelas. Lalu, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas ini? Ada beberapa hal perlu diperhatikan terkait keyakinan kelas. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar cara membuat keyakinan kelas yang pertama sebenarnya adalah nanti di berikutnya ada menentukan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Kalau kita sudah pasti deh mewujudkan karakter anak dengan profil pelajaran bersih. Yang pertama adalah membuat keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas, jadi oleh siswa dan juga oleh guru.
Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi nanti awalnya anak-anak akan menuliskan di sebuah kertas kecil dan kita menempelkan plano besar di depan. Anak-anak itu masing-masing menuliskan. Mungkin kalau anak-anak awalnya menuliskan peraturan itu memang tidak masalah. Nanti kita harus meninjau kembali ketika sudah dibahas di depan. Jadi setiap anak boleh menuliskan apa saja peraturan yang harus dia lakukan di sekolah. Nanti tugas kita adalah menjembatani anak untuk mengubahnya menjadi kalimat-kalimat keyakinan kelas. Dan di sini nanti disebutkan juga keyakinan kelas itu hendaknya maksimal hanya 7 poin saja. Jadi tidak usah terlalu banyak. Kalau terlalu banyak kan anak juga tidak mudah mengingatnya. Lalu semuanya tidak dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Jadi kalimat positif itu misalnya seperti yang banyak yang kita temui dimanapun ya, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu ternyata harus diubah menjadi buanglah sampah pada tempat sampah. Misalnya membuat kalimat positif itu jadi menghindari kata dilarang, jangan, tidak boleh. Jadi harus berupa keyakinan-keyakinan. Misalnya kebersihan adalah sebagian dari iman, itu juga contoh keyakinan. Jadi bukan larangan, bukan paksaan seperti itu. Yang keempat, keyakinan sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut kalau kita di sekolah kita. Yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Jadi keyakinan itu tidak, misalnya kita sudah membuat di awal semester, dalam jangka waktu beberapa kalau kita butuhkan berubah ya bisa kita revisi kembali, tidak sampai lulus keyakinannya tetap itu, tidak seperti itu. Berikut langkah praktis yang ibu dan bapak guru bisa terapkan saat pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, membuka ruang diskusi. Memberikan kesempatan untuk semua murid menyampaikan masukannya mengenai keyakinan kelas yang perlu disepakati. Jika murid-murid terbiasa dengan istilah keyakinan, maka bisa dianggap dulu untuk mengusulkan peraturan. Yang kedua, mencatat. Mencatat semua pendapat murid di papan tulis atau kertas besar sehingga semua bisa melihat hasil. Jika menemukan kalimat negatif, ubahlah dulu menjadi kalimat positif. Contohnya, jika ada yang mengusulkan peraturan tidak mengotak pembicaraan anak-anak, maka diubah terlebih dulu menjadi kalimat positif, menghargai dan berbicara. Yang ketiga, menuliskan keyakinan. Ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Apa nilai atau inti dari peraturan nomor 1, 6, dan 7? Bimbing murid sampai merumuskan menjadi satu keyakinan. 3 peraturan ini dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu hormat atau menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Peraturan nomor 2 dan 3 dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu bekerja dengan baik dan betul. Nah, jadi dari apa yang dituliskan oleh murid, hal yang berhubungan bisa kita simpulkan menjadi satu keyakinan. Jadi kita setelah anak-anak menempelkan beberapa peraturan yang dia tulis ditempelkan di depan, kita harus meninjau kembali dan membuat keyakinan bersama. Dan keyakinan itu harus dilakukan oleh guru dan murid, tidak hanya murid saja. Itu memang yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita sudah menyepakati sebuah keyakinan sudah terbentuk, keyakinan yang sudah disepakati bersama itu kita buat dan ditempelkan di depan kelas. Dan keyakinan itu kalau untuk kelas atas bisa ditandatangani bersama. Karena kan mereka sudah tanda tangan. Harapan kita anak-anak bisa termotivasi
yang sudah mereka lakukan bersama. Berikutnya, kalau sudah kita menciptakan keyakinan kelas untuk memperkuat anak-anak agar bisa nilai-nilai yang sudah dibuat itu tumbuh dalam dirinya, kita bisa memberikan pendalaman keyakinan kelas. Jadi setelah menerapkan keyakinan kelas sudah disepakati untuk menguatkannya, diberikan pendalaman dengan ada dua cara. Yang pertama, dengan memberikan pendalaman kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kita membuat kelompok di kelas, kemudian kita tetap melakukan diskusi atau usulan pendapat, dan setiap kelompok akan dipresentasikan di depan. Tetap kita bimbing. Contohnya seperti ini. Jadi kita mengidentifikasi sikap dari keyakinan itu. Hormat itu yang muncul apa saja. Nah, tampak seperti itu. Jadi contohnya datang tepat waktu, menyapa teman dan guru. Dan itu kita diskusikan bersama siswa, bukan dari kita nih. Jadi muncul dari siswa sendiri. Contohnya ini Bu. Nah, sekarang juga harus mengidentifikasi sikap yang tidak tampak seperti hormat. Contohnya berarti itu sering terlambat. Ya, acuh kepada guru. Nah, itu kan berarti yang tidak sesuai dengan keyakinan itu, dengan kebajikan hormat itu tadi. Jadi setelah membuat keyakinan itu tadi, kita perlu melakukan pendalaman seperti ini. Yang cara yang kedua, ini yang membuat adalah, ini masih cara yang pertama. Ini mengidentifikasi, setelah mengidentifikasi masing-masing indikator perilaku yang sesuai dengan nilai tadi, dibuat bagan seperti ini. Bagan tampak seperti atau tabel dari keyakinan kelas. Terlihat, jadi tadi setelah ditabel dimasukkan ke dalam bagannya. Terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Berarti ketika dilihat oleh mata, berarti yang tampak itu yang terlihat itu. Nah, kalau yang terdengar berarti ketika mereka berbicara dengan teman-temannya, itu terdengar. Nah, kalau berperilaku itu juga yang dari perilakunya mereka sehari-hari. Jadi dari yang diidentifikasi tidak tampak seperti dan tidak tampak seperti itu tadi, yang tampak dimasukkan ke dalam tabel ini. Itu cara pendalamannya agar anak itu tahu ini termasuk hormat, ini termasuk tanggung jawab. Kadang kan anak juga belum mengerti nih, apalagi kelas 1. Keyakinan kelas itu kan bahasanya lebih abstrak ternyata, lebih umum. Kalau kelas 1 kan tanggung jawab itu apa, itu pasti juga tidak. Jadi perlu dilakukan pendalaman. Yang kedua, cara yang kedua dengan kegiatan tugas saya dan tugas kamu, tugas guru dan tugas murid. Nah, di sini caranya hampir sama, tapi kita membahas tentang tugas murid. Murid juga itu juga dari pendapatnya anak-anak. Kita bersama, kita sebagai guru memfasilitasi mereka agar bisa berpendapat, bukan dari kita. Jadi jangan semata-mata dari kita. Nah, kalau di tugas saya dan tugas kamu atau tugas murid, tugas murid contohnya seperti ini. Misalnya guru tugasnya mengajar, mendidik dan sebagainya. Murid belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dan itu semuanya. Nah, sekarang ini kalau di cara yang pertama tadi yang tampak seperti ini. Nah, kalau di sini tugasnya. Nah, yang kedua, kalau yang tidak tampak seperti, kalau di cara yang kedua itu guru tugasnya bukan ini, menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar dan sebagainya dan sebagainya. Itu alternatif ada dua, itu pendalamannya bisa melakukan cara yang pertama dan juga cara yang kedua. Itu tentang keyakinan kelas. Nah, yang ini tentang restitusi. Tadi di depan sudah
sedikit di video tadi. Restitusi itu apa? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau restitusi itu kita fokusnya bukan pada kesalahan anak dan apa yang harus dilakukan jika anak salah memberi hukuman, tidak, tapi fokusnya adalah untuk memperbaiki permasalahan itu yang timbul dari dirinya sendiri dan bisa dipakai pedoman dia untuk dimanapun dia berada, seperti itu. Nah, ketika melaksanakan segitiga menurut Diana Gosen dalam bukunya Restitution telah merancang sebuah tahapan yang memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Restitusi itu dilakukan ketika apa? Ketika kita sudah membentuk keyakinan kelas dan sudah melakukan pendalaman sama seperti tadi dan juga tugas-tugas tadi, tapi anak-anak masih melakukan yang tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati. Nah, itu guru harus melakukan restitusi. Bahasanya itu sekarang restitusi, bukan memberi hukuman atau konsekuensi. Dan dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Kan segitiga, yang pertama menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku kita berpedoman bahwa semua perilaku itu memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan yang sudah disepakati tadi. Untuk lebih jelasnya dalam bagian berikut ini. Jadi ketika anak tidak melakukan keyakinan kelas, kita tidak diperkenankan atau tidak disarankan untuk langsung memarahi anak dan memberikan konsekuensi atau hukuman. Jadi harus kita yang langkah pertama yang kita lakukan yaitu menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, memvalidasi tindakan mana yang salah yang dia lakukan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk lebih jelasnya, dalam video ini akan lebih jelas. Ini video dari materi saya di Guru Penggerak. Bagaimana cara melakukan segitiga restitusi pada anak. Dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah. Pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan yang paling mudah. 1. Sebagai keluarga atau lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dilakukan oleh pakar pendidikan Diana Gosen berlandaskan pada teori autonomous. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua pada saat guru posisi sehingga pengalaman proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang dilakukan. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi kedua adalah data menggunakan
dikatain porsi apa? Ya aku marah lah. Aku lagi belajar kan di kelas. Oh, ya pasti kamu marah besar. Atau juga karena apabila ada yang berubah. Kemudian pada saat itu kamu Nah, yang tadi ketika ada anak yang marah, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bahasanya adalah kita harus menenangkan anak dulu. Kalau di situ tadi contohnya tentu saja kamu merasa kesal karena ada yang menuduh kamu. Jadi agar anak itu ketika dia emosi, kalau kita berkata seperti itu kan memposisikan kita seperti dia. Jadi anak pasti kalau ada teman misalnya ada orang yang berbicara seperti itu, oh kamu nek kancane. Nah itu kan dia pasti kembali tenang, emosinya akan sedikit menurun. Jadi yang pertama kita lakukan ketika ada anak menangis atau anak berkelahi, yang pertama ya harus kita tenangkan dulu, harus dia kembali ke posisi ketika dia bisa diajak untuk berbicara. Itu adalah langkah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Nah ini pertanyaannya bisa berupa kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ini adalah tahap memvalidasi tindakan yang salah. Iyalah, saya diam saja pak. Ya saya dari inilah. Aku saya ditutup vaksinnya. ya wajar karena itu kamu tidak Iya pak. Saya masih mencoba. Terus saya pasti ya. ya pasti ya tapi kamu memilih kamu memilih tidak berbagai hal. Nah sekarang coba kita lihat Di tahap validasi tindakan yang salah dengan kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pada anak dengan tetap memberikan keterangan dengan anak tersebut, dia akan menyadari salahnya saya itu ada di mana. Tapi tidak dengan bahasa kita dan wajah kita yang membuat mereka takut atau membuat mereka merasa tidak nyaman, tapi dengan cara yang halus seperti ini. Itu adalah tahap yang kedua, yaitu mencari dari dirinya apa yang harus kita lakukan agar anak itu tahu oh yang salah itu ini ternyata dari saya. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang sudah dibuat bersama. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kamu atau prinsip kamu tidak? Capek pak, jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Nah, dalam tahap ini anak akan menyadari yang sikap saya tidak tampak pada keyakinan mana yang tidak sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati. Kemudian setelah menanyakan keyakinan, pastinya anak akan tetap diberikan pertanyaan-pertanyaan agar dia tahu solusi apa yang saya lakukan terhadap apa yang sudah saya berbuat. Iya, kita harus tahu kamu ada juga keyakinan seperti misalnya apabila kita sedang marah. Ya, saya bisa Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? sedia pak. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti ini? Baiklah kalau gitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Di situ kan di situ kita berkomunikasi dengan anak,
agar mereka yang pertama tenang dulu, yang kedua menyadari apa yang saya perbuat yang tidak sesuai itu di mana, yang ketiga menanyakan keyakinan yang sudah disepakati, kemudian menuntun mereka untuk mencari solusi apa yang harus diperbuat. Jadi diharapkan semuanya itu timbul dari diri anak sendiri. Nah, mungkin kalau sebagai guru memang beberapa kali saya pernah mencoba melakukan, yang susah itu bagaimana kita komunikasi mereka, memancing mereka dengan pertanyaan seperti apa agar anak itu bisa timbul dan menyadari apa yang telah diperbuat. Itu yang menurut saya sebagai guru itu tugasnya ternyata tidak mudah. Apalagi kalau membentuk karakter anak seperti ini, bukan dalam mengajar ya, tapi untuk membentuk karakter itu menurut saya memang kita harus selalu tidak berhenti untuk mencoba. Kalaupun masih gagal, besok kita coba lagi dan coba lagi. Seperti itu. Itu tentang ke segitiga restitusi. Apakah ada yang kurang jelas dengan tahapan-tahapannya? Sudah jelas ya? Itu tentang, jadi kalau ada anak yang melakukan kesalahan, jadi kita memang diharapkan tidak langsung menyalahkan anak itu, tapi kita harus menenangkan dan menuntun mereka agar dia menyadari dan tidak mengulangi lagi. Tapi beda lagi kalau kita tahu anak itu salah, terus kita marahi, tidak tahu apa yang menyebabkan dia salah, terus hanya kita beri hukuman, kita beri konsekuensi, dia juga tidak akan menyadari salahnya di mana. Malah mungkin yang terjadi anak itu akan membenci kita seperti itu. Yang diharapkan dari segitiga restitusi adalah itu. Memang tidak mudah melakukan itu, saya sendiri juga masih belajar di kelas. Beberapa kali saya melakukan, saya harus belajar bagaimana berkomunikasi dengan anak agar anak itu bisa dituntun ke tujuannya adalah menimbulkan budaya disiplin positif dari dirinya. Itu dari keyakinan kelas. Dan ini yang terakhir adalah mengevaluasi posisi kita sebagai guru itu di mana. Ternyata saya pun juga kalau di sini kurang sesuai dengan apa yang diharapkan dalam teori ini, budaya positif. Teori 5 posisi kontrol guru itu ada 5 menurut Diana Gosen. Posisi kontrol guru itu ada yang pertama gayanya, 1 sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman bagi anak-anak, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kira-kira kita semua masuk yang kemana? Yang mana ini? Kalau saya setelah mempelajari ini, ternyata saya itu pernah melakukan sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman juga iya, sebagai pemantau juga iya, tapi ternyata belum bisa melakukan sebagai manajer. Dan untuk menerapkan budaya positif ini, kita diharapkan posisi kita sebagai guru itu diharapkan sebagai manajer. Contohnya seperti ini, untuk evaluasi kita semuanya, dan diharapkan kita juga bisa sedikit-sedikit menerapkan apa yang ada di sini. Karena itu juga memang penting untuk perkembangan karakter. 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini adalah contoh posisi kita ketika menjadi guru sebagai pemburu. Bahasanya pasti seperti ini. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh,
Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, Dari cuplikan video ini kalau posisi penghubung itu pasti dengan apa namanya? Pasti dengan itu nada keras, membentak-bentak dan tidak memberikan kesempatan, tidak memberikan kesempatan murid untuk menjelaskannya. Jadi yang kita ketahui hanya salahnya anak dan apa yang harus kita lakukan setelah anak membuat kesalahan tersebut dengan memberikan hukuman. Nah, itu menghadik, menunjuk, berkaca pinggang, membentak itu sebagai penghukum. Jadi menghukum itu tidak hanya berupa fisik ya, bisa juga dengan kata-kata, dengan gaya bicara kita seperti itu. Nah, sekarang kalau posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Kalau membuat rasa bersalah, memang bahasa kita ke anak itu lembut, tapi seperti kata-katanya itu membuat anak merasa ya, Bu Guru ternyata jadi sedih gara-gara saya. Bu Guru ternyata dimarahi oleh kepala sekolah gara-gara saya. Nah itu juga pernah sebenarnya saya pernah melakukan, mungkin ya karena memang sudah apa yang saya usahakan itu ternyata tidak mempan, jadi seperti sedih dan menangis seperti itu sudah pernah saya lakukan. Ternyata itu membuat anak merasa bersalah itu ternyata juga tidak efektif untuk menerapkan budaya positif. Walaupun bahasanya itu pelan, tapi anak juga tidak menyadari apa yang dia perbuat dan juga apa solusinya nanti agar saya tidak mengulangi lagi itu tidak bisa terjadi. Dia menjadi bersalah, murung seperti itu. Ini guru akan menyatakan hal-hal yang menyatakan yang menceritakan kalau guru itu menderita karena sikapnya dia. Kata-katanya memang lembut dan dampaknya anak juga akan membuat murid merasa bersalah. Jadi identitasnya gagal juga, tidak efektif. Nah yang sedang rendah diri dan malah mungkin bisa dia merasa sedih, mengurung diri, menarik diri dari teman-temannya. Seperti itu yang disebabkan oleh posisi kita jika menjadi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Saya kira ini adalah posisi kontrol guru yang paling baik kepada anak-anak. Ternyata posisi sebagai kita memposisikan diri dengan anak sebagai teman itu juga ada dampak negatifnya. Contohnya seperti ini. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang,
tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi dampak negatifnya itu kalau dia menganggap teman itu misalnya salah satu guru, tapi kalau guru lain tidak seperti itu, anak juga tidak akan, yang hanya menurutnya itu hanya terhadap guru, tergantung terhadap guru yang melaksanakan posisi kontrolnya sebagai teman itu. Nah, yang terakhir ini adalah posisi ini pemantau. Kalau pemantau itu guru hanya mengingatkan aturan-aturan yang ada di kelas dan apa konsekuensi yang harus dilakukan. Jadi tipe guru yang memantau itu selalu mengingatkan aturan yang ada. Tidak ada solusi atau membimbing anak untuk mencari solusi yang dari dia sendiri untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang paling disarankan menurut Diana Gosen tadi, yang terakhir posisi sebagai manajer. Ini yang paling efektif yang kita lakukan kepada anak ketika anak melakukan kesalahan. Ini hampir mirip dengan kita melaksanakan segitiga restitusi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid,
yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Dari 5 posisi kontrol tersebut, kita bisa merefleksi diri kita ya. Khususnya saya juga. Ternyata saya belum mampu sebagai posisi yang kelima tadi. Jadi saya juga terus belajar agar bisa menjadi posisi ideal yang bisa menjadikan murid itu menjadi murid yang berkarakter dan merdeka. Posisi yang paling baik adalah sebagai posisi manajer. Jadi saya juga akan berusaha menghindari posisi-posisi yang memang tidak efektif untuk murid. Berikut ini adalah dokumentasi penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan. Di kelas 1 sudah membentuk keyakinan kelas bersama kemarin sebelum saya mempraktekkan, ketika saya masih berdiskusi dengan fasilitator dan pengajar praktik, saya itu membayangkan anak kelas 1 itu apa bisa ya membuat keyakinan kelas. Nah, ternyata setelah saya lakukan, mereka itu menuliskan peraturan itu bervariasi sekali, banyak sekali. Ada yang satu anak itu sampai tumpuk-tumpuk berapa lembar seperti itu. Oh, ternyata anak-anak itu ketika dia digali potensinya, dia itu bisa. Jadi kita jangan beranggapan si Ju pokoknya saya pertama dulu beranggapan seperti itu, tapi setelah kita melaksanakan beda. Anak itu ternyata memang kalau digali potensinya ya memang keluar apa yang ada dalam dirinya. Nah, kemudian sudah saya ulas kembali keyakinan apa yang terbentuk dan sudah saya tempel di depan kelas, tapi belum saya lakukan pendalaman tentang keyakinan kelas tadi. Nah, ini salah satu tugas saya juga melaksanakan segitiga restitusi kemarin pada kelas 6, dan ini ketika anak setelah bertengkar Bara dengan Bagas, saya mencoba melaksanakan restitusi ke Bara. Jadi memang anak kalau setelah bertengkar berdua terus kita panggil, itu kan pasti engkel-engkelan. Kita menyelesaikannya itu memang harus menenangkan kedua-duanya. Jadi satu ditenangkan dulu, satunya ketika sudah bisa diajak berbicara, kita laksanakan, kita praktekkan segitiga restitusi itu tadi. Dan itu memang saya belum bisa sempurna seperti yang dicontohkan itu tadi. Tapi berbeda memang kalau ketika ada anak bertengkar terus kita memarahi, itu tidak sama saja. Anaknya panas seperti disiram minyak malah mubal. Nah, kalau kita sudah melaksanakan segitiga restitusi, pertama distabilkan dulu anaknya, yang kedua kita cari kira-kira kamu gimana ya hari ini yang membuat temanku seperti ini. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, setelah kita sudah melakukan keyakinan kelas, kita tanyakan, ayo kemarin kita sudah membuat kesepakatan, kira-kira sih nggak cocok sih oleh. Terus kita juga bimbing dia, kalau sudah seperti ini solusinya apa ya? Apa yang harus kamu lakukan biar tidak marah-marah lagi dan tidak bertengkar lagi. Nah, itu yang sudah saya lakukan di kelas. Semoga dari apa yang saya lakukan dan apa yang saya sampaikan hari ini, teman-teman ada motivasi juga untuk belajar bersama. Karena memang yang diharapkan oleh pemerintah itu ya seperti itu, anak itu jangan sampai seperti zaman kita dulu. Kalau zaman kita dulu selalu dihukum, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, dengan nada guru yang selalu harus manut guru. Tapi ternyata memang untuk menimbulkan dari siswa itu memang kita harus punya komunikasi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak seperti itu. Mungkin dari beberapa materi ini, mohon maaf sekali ada banyak sekali dan sudah menyita waktu yang banyak pada Bapak Ibu semuanya.
nanti yang bisa tidak lanjut jadi ini mungkin kalau ada yang kurang paham, Bapak Ibu bisa bersama-sama membuka kembali di platform Merdeka Belajar. Di situ sudah ada semuanya dan kita praktekkan di kelas. Kalau kita praktekkan di kelas, didokumentasikan, bisa untuk diupload membuat hasil nyata. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan atau menyinggung Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Beberapa hal yang saya harapkan atas waktu yang diberikan Mbak Risma, sedikit saya ingin mengulas apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Risma tadi, bahwa di sini tadi kita bisa banyak belajar terkait dengan budaya positif yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Dari yang disampaikan tadi, kita bisa tahu bahwa budaya positif itu bisa didapat dengan memulainya dari disiplin positif dulu, ya. Dari disiplin positif yang berasal dari siswa, motivasi yang berasal dari siswa, terus ditambah dengan lingkungan yang positif, maka akan menghasilkan budaya positif pada siswa kita. Ya, memang dalam hal pendidikan Bapak Ibu ya, kita harus banyak mencontoh apa yang sudah disampaikan oleh tokoh pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Beliau sudah menerapkan teori pendidikan, yaitu yang pertama, Engaso Sungtulodo, bahwa guru itu pertama-tama harus bisa menjadi contoh yang baik untuk siswanya. Dan yang kedua adalah Engmatio Mangunkarso, yaitu guru harus bisa membangun, bisa mendorong, bisa memberi motivasi yang baik kepada siswanya. Dan yang ketiga adalah Tutmuri Handayani. Jadi guru itu meskipun siswa dibiarkan melakukan suatu kegiatan, guru tetap memantau dari jauh apa yang dilakukan oleh siswa tersebut. Seperti tadi contohnya ya, misalkan ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, ya, kita tidak boleh menjustis anak itu adalah murni anak yang salah. Ya, kita harus menggali apa yang dilakukan anak itu. Kan anak pasti punya alasan, okay? Tadi misalkan dengan berbagai alasan, misalkan karena lupa tidak nyetel alarm, ya, mungkin tidak dibangunkan orang tua. Jadi yang pertama, kita untuk terciptanya komunikasi yang baik. Jadi untuk melakukan perbaikan pada siswa, itu yang pertama adalah kita melakukan komunikasi yang baik pada siswa. Kalau kita berusaha memahami psikologi siswa, ya, misalkan anak nakal, ya, tadi pasti ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, begitu ya Mbak Risma. Ya, jadi dari ke-5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi tadi menjadikan siswa itu membuat sesuatu yang tidak nyaman di kelas itu. Dia berusaha berontak, mungkin dengan kata-katanya, mungkin dengan tindakannya, ya, mungkin dengan mengajak teman yang lainnya untuk melakukan hal yang sama seperti dia. Ya. Tapi kalau kita berusaha memahami apa yang dilakukan oleh siswa, dengan kita membangun komunikasi yang baik, apa alasannya anak melakukan itu, mungkin dari situ anak jadi tahu. Dan yang terpenting adalah tidak mengulangi lagi perbuatannya. Itu yang disebut dengan restitusi tadi, ya. Jadi memang di sini ya yang diharapkan dari Merdeka Belajar, ya, itu pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru. Kalau zaman dulu kita dulu mungkin ya pembelajaran itu berpusat dari guru. Jadi yang dianggap paling pintar, paling benar,
paling sesuai itu ya guru, ya. Tapi dengan adanya pembelajaran ini tadi kita jadi tahu ya bahwa kita juga harus memanusiakan murid kita itu tadi. Ya, kita harus bertolak dari murid kita. Kenapa anak melakukan hal seperti itu? Kita cari alasannya. Ya, setelah kita tahu alasan dari siswa tadi, keinginannya apa, baru kita bisa memancing dia. Ya, kalau di sekolah di kelas itu sudah ada keyakinan kelas ya atau kesepakatan kelas ya, kita biasa menyebutnya kesepakatan kelas, mungkin anak jadi tahu bahwa apa yang dilakukan dia saat itu adalah melanggar apa yang sudah menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas ya, itu yang kita harapkan. Jadi untuk kedepannya saya mohon pada ya Bapak Ibu semuanya, juga pada diri saya sendiri untuk terus belajar dan terus belajar, karena pendidikan itu sifatnya dinamis. Dari waktu ke waktu kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, harus menyesuaikan dengan kondisi siswa. Mungkin apa yang kita lakukan di SD Maron 4 ini belum tentu bisa kita terapkan di SD lain. Apa yang kita terapkan di kelas 6 tidak sesuai pula jika itu kita terapkan di kelas 4 misalkan. Karena itu ya kembali ke itu tadi, pribadi siswa yang akan kita bentuk. Dan itu adalah yang terpenting, itu adalah membentuk karakter. Kalau karakter itu akan terbentuk jika itu berasal dari diri pribadi siswa itu. Jadi bukan atas keterpaksaan, bukan karena dorongan orang lain, karena dia yang pertama dia harus menyadari bahwa kesalahannya itu atau apa yang dilakukannya saat itu adalah murni dari pribadinya dan dia siap untuk melakukan perbaikan itu di masa yang akan datang. Dengan begitu, kalau anak-anak tadi yang biasa melakukan kesalahan itu telah melakukan restitusi seperti yang kita pelajari hari ini, insya Allah anak-anak nanti akan menjadi anak-anak yang memiliki pribadi yang baik. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, diakui bahwa itu kesalahannya sendiri, bukan lalu menunjuk orang lain, oh itu kesalahan itu, bukan. Tapi dari pembelajaran hari ini ya tentang budaya positif, saya bisa menarik kesimpulan bahwa nantinya dengan pembelajaran restitusi yang kita terapkan nanti anak-anak akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, membentuk pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, tidak menyalahkan, tidak gampang-gampang menyalahkan orang lain. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, coba kita korek dari diri siswa, apakah dia saat itu sudah melakukan kesalahan, apa alasannya, dan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Dan itu yang terpenting supaya anak-anak kita nanti bisa menjadi anak-anak yang memiliki profil seperti dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Mbak Risma. Ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.